Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VMed, kembali kita lanjutkan pembahasan naskah asli pengetahuan kuantitatif SNBT tahun 2025. Tes hari pertama untuk soal nomor 19. Barisan aritmatika A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda min 3. Apakah A2025 itu genap? Kita tandain dulu yang menjadi acuan kita dalam penyelesaian. Yang pertama sekali diberikan bahwa ini merupakan barisan aritmatika. 1. Kemudian sukunya bilangan bulat memiliki beda 3. Cakep. Kemudian fokus pertanyaannya, apakah A2025 itu merupakan bilangan genap? A itu berarti dalam hal ini sama juga suku ke 2025 itu bilangan genap atau bukan ya. Kita coba nguji dengan pernyataan pertama. Pernyataan pertama mengatakan bahwa A1 ditambah dengan A2A itu adalah bilangan ganjil. Oke. Saya ngambil acuannya gini, seandainya saya ngambil misal ya, ini pemisalan nih, ini misal gitu. Karena nilai A1 atau suku pertamanya kan belum diketahui ya. Seandainya saya ambil pemisalan nih, misalkan A1-nya itu adalah bilangan genap. Suku pertama maksudnya bilangan genap. Berarti karena A1 tambah A2 ganjil, A2-nya itu pasti ganjil. Pasti ganjil, itu dulu ya. Disebabkan lagi nilai B itu adalah min 3. Nilai B min 3 udah diketahui. Min 3 itu adalah bilangan ganjil. Nah, terus kita lihat. Ya, bisa pakai rumus boleh. Ya, pakai rumus boleh. Mau lanjutkan juga boleh. Pakai rumus saja ya. Kalau kita menentukan A2025 ya. A2025 itu berarti kan A1 ditambah dengan 2024 kali B ya, 2024B kan N-1 ya. Nah, kalau kita analisa 2024B, 2024 itu udah merupakan bilangan genap. Nah, jadi kalau ini kan hasilnya pasti genap, maka sangat bergantung pada A1. Kalau A1-nya itu tadi genap ya, kalau dalam kondisi ini genap, maka kesimpulannya A2025 itu pasti genap juga. Tapi kan bisa aja A1-nya ganjil gitu ya. Seandainya nilai A1-nya itu ganjil, A1-nya itu adalah merupakan bilangan ganjil, maka berakibat bahwa A2025 itu juga akan menjadi ganjil. Kenapa ganjil? Ya, kenapa ganjil? Kalau teman-teman katakan kenapa ganjil? Kan ini A1-nya itu ganjil. Tambah, ini kan pasti genap. Ini pasti nih genap. Ya. Ganjil tambah genap kan hasilnya pasti ganjil. Jadi apakah pernyataan 1 bisa menentukan apakah A2025 yang genap? Tidak bisa. Karena bisa genap, bisa ganjil. Jadi pernyataan 1 saja itu tidak cukup. Oke. Sekarang kita coba bermain dengan pernyataan yang kedua. Ini sebenarnya sama juga ya. Pernyataan yang kedua, A2 ditambah dengan A3 itu katanya harus ganjil. Nah, karena di sini kita bermain dengan A2 A3 ya. A2 A3 ya pakai aja lah. Kalau kita menentukan suku ke 2025 nggak perlu cari A1 lagi ya. Kita mencari suku ke 2025 itu bisa juga kita main dari suku kedua, boleh jadi suku ketiga. Suku kedua, berarti kalau main dari suku kedua ditambahkan dengan ya B-nya itu sebanyak 2023 kali lagi gitu ya. 2023 kali B. Nah, gitu kan? Karena di soal ini dikatakan bahwa nilai B-nya itu kan min 3. Min 3 itu pasti ganjil. Nah, dari 2023 kali B, ini hasilnya pasti ganjil. Itu dulu ya. Hasilnya ini pasti ganjil, teman-teman. 2023 kali B, ini hasilnya pasti ganjil dulu.
Nah, maka menentukan ganjil genap itu sangat bergantung pada nilai A2. Seandainya saya ngambil nilai A2-nya itu adalah bilangan genap, ya, A3-nya itu kan genap tambah ganjil ya, karena bilangan ganjil itu pasti ganjil. Gitu. Ya, jadi ya udah bisa aja kan. A2-nya itu genap. Ya, berarti A3-nya ganjil kan, genap tambah ganjil pasti ganjil. Berakibat nilai A2025-nya apa nih? Bentar. Ini gini. Berakibat A2025 ya. Berarti ini kan jadi A2-nya itu genap, genap tambah ganjil ini akan menjadi ganjil. Ganjil, teman-teman. Nah, terus kondisi yang kedua. Seandainya, boleh nggak sih saya ngambil A2-nya itu sebagai bilangan ganjil? Boleh aja. Ya, berarti A3-nya itu akan menjadi genap. Pasti genap. Karena kan untuk mendapat A3, A2 tambah dengan B. Boleh ya kan? Atau dari pernyataan aja A2 tambah A3 ya. Nah, kalau A2-nya ganjil berakibat nilai A2025 itu jadi apa? Ya, A2025. A2-nya ganjil berarti akan menjadi ganjil tambah ganjil. Ganjil tambah ganjil ya. Akan menjadi ganjil ditambah dengan ganjil. Kalau bilangan ganjil tambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Sehingga dengan pernyataan 2, A2025 itu bisa ganjil, A2025 juga bisa genap. Ya. Kalau dengan pernyataan 1 ini juga bisa genap, bisa ganjil. Ya. Jadi pernyataan 2 saja juga tidak cukup gitu. Ya, 1 saja nggak cukup, 2 saja juga tidak cukup. Ini kalau misalnya kita coba gabungkan ya, kalau kita gabungkan ya juga nggak bisa ya. Tetap aja konsekuensinya sangat ditentukan oleh suku pertamanya dulu, genap atau ganjil gitu ya. Oke. Jadi 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, opsi jawabannya itu adalah pasti E. Yuhu.